Salam sejahtera, salam kasih Tuhan, dan salam damai. Semoga kita berada dalam keadaan yang baik pada hari ini dan seterusnya. Semoga pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan dapat menguatkan kerohanian iman kita dan lebih dekat kepada Yesus Kristus. Apapun yang kita lihat dan kita baca, semuanya itu hanya kemuliaan nama Yesus saja. Mari kita berdoa. Tuhan yang terkasih, sertai kami lagi pada hari ini dalam mempelajari firman-Mu, agar kami mengerti dengan lebih baik lagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan, perkataan aku ketiga. Januari 19. Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Aku ketiga. Paulus kedengaran agak aneh pada mulanya. Kenapa dia harus atau orang lain bagi perkara itu merasa malu bagi Injil? Di tempat lain dia menyatakan kemuliaan dan kegirangannya di dalam message Injil. Galatia 6 ayat 14, Roma 5 ayat 2 dan 11. Mungkin jawaban kepada soalan kenapa Paulus menyampaikan frasa mengenai tidak malu terhadap Injil pada peringkat ini adalah syaratnya adalah karena di Rom ada orang yang membenci kesedaran message Injil. Ia telah berlaku di Korintus, di mana ada orang yang melihat pemberian mengenai juru selamat yang disalibkan adalah kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebenarnya dia mencatatkan beberapa ayat kemudian, pemberian Kristus yang disalibkan adalah batu sandungan kepada bangsa Yahudi dan untuk orang-orang bukan Yahudi sesuatu kebodohan. Ayat 23. Sekali lagi di Athens ada yang mengejek apabila mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati. Kisah Para Rasul 17 ayat 32. Untuk memberitakan Tuhan yang menjadi manusia melalui kelahiran anak darah, mati sebagai penjenayah di salib, bangkit secara fisikal dari kematian, pergi ke tinggal di surga, dan akan kembali ke dunia suatu hari nanti, tidak logik kepada mereka yang telah maju pada ketika itu. Dan mereka yang merasa diri mereka maju pada seberang zaman boleh membuatkan seseorang merasa lemah semangat karena sikap mereka yang merasai diri mereka lebih pandai daripada orang lain. Satu lagi sebab kenapa orang ramai pada zaman Paulus teragak-agak untuk memberitakan mengenai Kristus, karena ia akan menambahkan penderitaan mental melalui kata-kata ia. Selalu membawa kepada penganiayaan fisikal. William Barclay menulis bahwa Paulus telah dipenjarakan di Filipi, dihalau keluar dari Tesalonika, keluar secara rahasia dari Berea, ditertawakan di Athens. Tambahan pula, para rasul itu tidak mempunyai penampilan fisikal yang mengagumkan. Tradisi awal di dalam buku yang diragui kebenarannya, yaitu kisah Paulus dan Tekla, menggambarkan dia sebagai seorang yang rendah, berkepala botak dan kaki yang pincang, dengan kening yang bersambung dan hidung yang melengkung. Secara jujur, Paulus mungkin mempunyai masalah yang sama seperti Anda dan saya apabila bersaksi bagi Tuhan. Tidak mudah dan senang untuk bersaksi. Kita sentiasa meletakkan diri kita di dalam bahaya menghadapi cemuan dan kecaman. Tetapi Paulus ingin untuk memberitakan mesej-nya melebihi daripada itu. Tidak merasa malu karena Injil, dia bangga dengannya. Kenapa? Paulus akan menjawab soalan itu di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Apabila dia membicarakan mengenai kuasa dan keselamatan Tuhan kita, pada masa dia selesai, kita semua punya hak untuk merasa bangga bagi Injil. Saudara-saudara, Paulus begitu mahu kita untuk menceritakan kisah Yesus tanpa ragu-ragu. Dia mau kita menjadi seorang penginjil yang punya keyakinan. Dan dia mau kita untuk melihat kepada Yesus apabila menyampaikan ataupun memperkabarkan kabar baik firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu begitu baik kepada kami. Kami dapat mendengar dengan jelas apa yang Kau sampaikan. Inilah doa kami di dalam nama-Mu. Amin.